Saya Siti Rahmawati, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA UIN Wali Songo Semarang. Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA adalah salah satu pusat yang ada di UIN Wali Songo Semarang di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, di antara tugas dari PSGA adalah memastikan bahwa terjadinya relasi adil gender setara di lingkungan sivitas akademika, baik itu di lingkungan dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Dan juga punya tanggung jawab karena di belakangnya ada kata anak, kita juga punya tanggung jawab terkait dengan anak. Salah satunya kita wujudkan pembentukan Daycare UIN Wali Songo Semarang. Di sana ada peran PSGA. Kasus kekerasan seksual di UIN Wali Songo Semarang sesungguhnya selama saya mengampu menjadi Kepala Pusat Studi Gender dan Anak sudah berjalan sejak 2020. Nah, saya dilantik pada tahun 2019 akhir, lalu kemudian tahun ini adalah genap sebetulnya usia yang ke-5 tahun, gitu ya, dan waktu dilantik kebetulan disambut dengan munculnya SK Dirjen Pendis, Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5494 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Lalu dengan terbitnya SK Dirjen Pendis 5494 tahun 2019 itu, 2 minggu kemudian kami langsung menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi SK Dirjen Pendis bagi seluruh gender focal point. Gender focal point itu adalah dosen-dosen yang punya integritas dan punya komitmen terhadap membangun kampus yang adil dan setara. Isinya dosen-dosen yang berasal atau merupakan perwakilan dari fakultas-fakultas. Nah, setelah sosialisasi kepada gender focal point, kita juga melakukan sosialisasi kepada Dharma Wanita dan juga kepada tenaga kependidikan serta mahasiswa. Nah, setelah sosialisasi di SK Dirjen Pendis selesai, kita melakukan penelitian dan penelitiannya sampelnya adalah dosen, mahasiswa, dan pendik dari 320 responden dari mewakili 3 unsur tadi. Kita menemukan bahwa ternyata kekerasan seksual itu sudah ada di kampus, baik dalam bentuk yang ringan maupun sedang. Kalau dalam bentuk yang berat, waktu itu belum muncul di dalam data penelitian. Nah, setelah dari penelitian di awal tahun 2020, kita langsung kemudian menggagas melakukan drafting SK Rektor nomor 300 tahun 2020 dan disahkan di bulan September. Jadi September itu bagi kami adalah bulan yang sangat berarti terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Karena di bulan September itu SK Rektor 300 tahun 2020 ditandatangani dan juga kita launching dalam seminar yang dihadiri baik oleh seluruh pimpinan kampus, mahasiswa intra kampus dan juga masyarakat umum. Kemudian setelah itu SK Rektor 300 tentang PPKS diteken, kita lanjut kepada pembentukan ULT, Unit Layanan Terpadu Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual. Di SK Dirjen Pendis 2019 itu memang namanya ULT, Unit Layanan Terpadu. Nah, kemudian kita drafting, lalu SK Rektor tahun nomor 2061 terkait dengan ULT disahkan, dan setelah ULT kita mendrafting ulang terkait dengan SOP, Standar Operasional Pelayanan PPKS, yang kemudian setelah workshop selama 2 hari kita kemudian mengajukan kepada rektor, disahkanlah SOP PPKS
nomor 129 tahun 2022. Jadi perjalanan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus itu sudah lama, bukan hari ini saja. Itu yang penting dicatat oleh para sivitas akademika UIN Wali Songo Semarang. Ya, kemudian tetap berlanjut sampai kemudian terbit kembali SK Dirjen Pendis yang terbaru. SK Dirjen Pendis nomor 1143 tahun 2024, di mana mengamanatkan seluruh PSGA di jajaran PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, merubah dari ULT menjadi Satgas. Perjalanannya memang sangat beragam. Nah, di UIN Wali Songo Semarang hari ini kita sedang melaksanakan mengajukan SK Rektor terkait dengan Satgas, merubah diri dari ULT ke Satgas. Dan insya Allah tanggal 2 sampai 3 Oktober kita akan melakukan pelatihan peningkatan atau penguatan kapasitas Satgas UIN Wali Songo Semarang. Ada yang berbeda dari ULT dan Satgas. Kalau pada ULT berdasarkan SK Dirjen Pendis 5494 2019, ULT itu isinya hanya dosen saja. Tapi kemudian di Satgas pada SK Dirjen Pendis 1143 2024 mengamanatkan tidak hanya dosen, tetapi anggota Satgas adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Itu sudah kita jaring mulai bulan Mei. Jadi kita melakukan penjaringan baik Satgas dari unsur mahasiswa, tenaga kependidikan maupun dosen. Maka perjalanannya tidak mudah gitu ya. Jadi ada gelombang-gelombang bagaimana kita melakukan perekrutan, dan itu tidak mudah karena ada syarat tertentu yang bisa jadi tidak semua orang bisa memenuhi syarat. Di antaranya adalah pertama, syarat menjadi Satgas adalah 1, punya integritas, 2, dia bukan pelaku. Seorang pelaku tidak boleh menjadi anggota Satgas. Nah, dan juga dia bukan penyintas. Itu di antara beberapa syarat yang selama ini tentunya akan sangat berat bagi orang-orang yang daftar dan bisa tidak terakomodir karena syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Kemudian karena tracking atau perekrutan dari unsur mahasiswa, tenaga pendidikan, dan dosen sudah memenuhi syarat, baru kita akan maju kepada pembekalan. Setelah pembekalan selesai, maka kita baru lanjut kepada SK Rektor. Insya Allah nggak lama setelah pembekalan, Satgas akan mendapatkan SK Rektor. Bagi kami, PSGA selaku koordinator atau penanggung jawab dari Satgas, kalau dulu di ULT itu memang ketua ULT adalah kepala PSGA. Jadi memang saya secara pribadi yang menjadi ketua ULT. Tetapi di dalam Satgas nanti, ketua Satgas tidak dari PSGA, tapi dipilih. Nah, dengan prasyarat-prasyarat yang tentunya mengedepankan integritas tadi, pengalaman juga di lapangan, ya. Di dalam Satgas, fungsi PSGA adalah sebagai penanggung jawab, ya. Kemudian koordinatornya adalah pimpinan. Nah, menanggapi kasus kekerasan seksual yang ada di kampus UIN Wali Songo Semarang, bagi kami itu adalah menjadi sebuah tanggung jawab ketika kasus itu dilaporkan kepada Satgas. Ya. Tapi manakala ada kasus tidak dilaporkan dan keterjangkauan kami tidak sampai kepadanya, tentunya itu tidak bisa ditindaklanjuti karena ketidaktahuan. Karena melakukan proses penindaklanjutan tentunya harus berbasis dengan data lapangan. Baik laporan lisan maupun tertulis, dan diketahui identitasnya secara pasti, siapa pelapornya, siapa korbannya, siapa terduga pelakunya, lalu juga kronologi peristiwanya. Itu tentunya kalau dilaporkan secara resmi ke PSGA, ke ULT atau ke Satgas yang besok akan menjadi nama baru, tentunya diproses. Selama ini kami tetap memproses laporan yang ada. Jadi laporan kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang harus dikomersilkan, bukan sesuatu yang harus diviralkan. Karena apa? Tidak perlu dikomersilkan dan diviralkan.
Karena di dalam prinsip penanganan kasus kekerasan seksual itu adalah mengedepankan kondisi terbaik korban. Ya, jadi kepentingan terbaik korban itu adalah nomor satu dan tidak bisa ditawar. Memviralkan tanpa bertanggung jawab itu sama saja artinya dengan melakukan penekanan mental terhadap korban. Sangat variatif. Dari penyintas atau korban kekerasan seksual itu ada yang sangat drop sampai kemudian tidak bisa bicara, dalam arti dia tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi karena traumatisnya. Ada yang sampai kalau secara fisik terlihat bagaimana korban itu sampai tremor. Jadi betul-betul menggigil, ketemu orang saja merasa takut, terancam, bahkan bisa jadi dia merasa diikuti oleh pelaku. Itu korban kekerasan seksual yang selama ini tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Sehingga kalau ada berita-berita yang kemudian meng-up dan justru tidak melindungi korban, bagi saya artinya kan tidak berpihak pada korban. Kalau kemudian justru berperan dalam menemukan pelaku, itu bagus. Artinya pers juga bersikap adil terhadap korban. Jadi korbannya dari yang sangat traumatis tidak bisa berkata-kata sampai terlihat secara fisik zone, bahkan mungkin tremor terlihat itu. Bahkan ketika ketemu dengan konsultan atau pendamping adanya hanya di dalam SOP SK Rektor tentang SOP PPKS 129 tahun 2022 sudah sangat jelas ya, bahwa pelaporan itu ada pelapornya. Pelapor tidak harus korban sebetulnya. Pelapor itu bisa jadi teman, bisa jadi keluarga. Kemudian melaporkan itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Laporan langsung itu bisa dalam bentuk tatap muka kepada ketua ULT atau kepada tim Satgas, bisa juga dalam bentuk chatting, dan kebetulan ULT atau PSG sudah punya hotline, nanti bisa di follow di akun Instagramnya PSG Awin Walusongo Semarang. Kemudian bisa lapor langsung di situ, atau kemudian bisa tidak langsung dengan mewakilkan kepada orang lain, entah temannya, entah keluarganya, entah orang yang dipercaya untuk menyampaikan laporan. Setelah kemudian kasus dilaporkan kepada ULT atau kepada PSGA, kemudian tentunya itu akan diminta dilaporkan secara tertulis. Mungkin laporan awalnya bisa verbal, tetapi selanjutnya harus ada laporan tertulis, dan form pengaduan atau form laporan akan diberikan oleh PSG manakala pelapor atau korban bersedia untuk melaporkan secara tertulis. Setelah itu kemudian di dalam form itu juga ada beberapa poin yang kemudian harus diisi, di antara tadi identitas pelapor, identitas pelaku, identitas korban, serta kronologi, dan ditandatangani. Selain dalam bentuk form tertulis tadi, PSGA lalu ULT akan memverifikasi terkait dengan kasus itu dan bertanya kepada korban terkait dengan kepentingan terbaik korban yang dibutuhkan cepat. Apakah misalkan pendampingan psikologis, ataukah pendampingan medis, ataukah pendampingan hukum, ataukah pendampingan spiritual. Ada 4 poin yang kita tanyakan kepada korban, mana yang dipilih pendampingan tercepatnya. Korban bisa memilih tidak hanya satu, bisa memilih misalkan 2, misalkan psikologis dan pendampingan medis, atau psikologis dan hukum, atau mungkin psikologis dan pendampingan spiritual. Nah, setelah dari situ kemudian biasanya sesuai dengan di SK Rektor ya, akan diproses dilimpahkan kepada pimpinan fakultas kalau itu berasal dari fakultas korbannya. LTPSGA tidak pernah mendiskriminasi pelapor atau korban.
Jadi siapapun korbannya, mau laki mau perempuan, tentunya pelaporannya akan diterima. Dan selama ini kita pernah menerima loh, laporannya penyintasnya adalah laki-laki. Jadi selama ini yang sampai pada kami tidak hanya perempuan, ada laki-laki sebagai penyintas dan pelakunya adalah perempuan. Ada apa namanya perempuan sebagai korban tapi pelakunya juga perempuan. Artinya siapapun yang melapor kepada kami, kami tidak pernah mendiskriminasi jenis kelamin. Siapapun penyintasnya kita terima. Kategori pelecehan atau kekerasan seksual banyak sekali ya, dari yang bentuk apa namanya fisik, non fisik gitu ya. Fisik misalkan ya ditendang, dicubit, dipukul, itu adalah kekerasan seksual. Misalkan kekerasan seksual yang bentuk fisik ya. Kemudian kalau dalam bentuk non fisik banyak catcalling misalkan, candaan yang menjurus, apa namanya, selain candaan yang menjurus gitu ya, simbol atau isyarat tubuh, bahasa tubuh gitu ya, mau kerlingan mata, mau kedipan mata, mau kemudian misalkan menjulurkan lidah atau apapun yang terkait dengan simbol-simbol bahasa tubuh yang melecehkan, itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Nah, kemudian kalau kekerasan seksual sendiri itu dalam bentuk pelecehan dan juga bisa jadi dalam bentuk yang lain. Perkosaan misalkan, itu dalam bentuk kategori kekerasan seksual dan masuk kategori berat. Kekerasan atau pelecehan seksual yang tadinya berbentuk ringan pun, tapi kalau dilakukan secara berulang itu juga akan menjadi kekerasan seksual dalam bentuk berat. Mayoritas dari laporan yang masuk, pendampingan yang pertama diminta oleh korban adalah pendampingan psikologis. Karena rata-rata korban atau penyintas itu traumatik secara psikologis. Selain dari aspek psikologis, itu adalah terkait dengan hukum dalam tanda kutip untuk urusan di internal kampus. Pernah ada yang membawa di luar kampus, tapi ternyata di tengah jalan mandek juga. Jadi pernah kemudian dilimpahkan ke lembaga layanan di luar kampus, tetapi di tengah-tengah kemudian mandek karena korban menarik laporan. Padahal sebenarnya itu sangat disayangkan, tapi pendamping lembaga layanan tidak bisa memaksa yang menjadi pilihan korban. Kalau oleh pelapor atau korban itu disetujui diproses, maka pasti akan ada pemanggilan terhadap pelaku dan juga akan ada rekomendasi sanksi untuk pelaku. Nah, dan tentunya hasil akhir dari sanksi itu juga akan dikomunikasikan kepada korban yang melaporkan. Kalau berlakunya di luar UIN, maka sangat tergantung korban ya. Kita selalu menyampaikan begini, siapapun pelakunya dan siapapun korbannya, kalau itu dilaporkan lewat PSGA, lewat ULT atau ke depan akan menjadi nama Satgas, itu kalau karena melibatkan orang luar, maka tentunya akan kita komunikasikan dengan tempat di mana pelaku itu berada. Misalkan, kalau terkait dengan universitas yang lain, maka kemudian ULT PSGA akan berkomunikasi dengan pihak terkait di kampus lain. Tetapi kalau itu terkait dengan lembaga tertentu atau instansi itu juga PSGA akan berkomunikasi dengan tempat di mana pelaku itu berada. Ini sangat tergantung dari kemauan atau itikat korban. Kalau mau dituntaskan, maka jalan yang harus ditempuh seperti itu. Karena tidak mungkin ULT PSGA memproses, menangani orang yang di luar kampus. Tentunya yang punya kewenangan adalah di mana instansi, universitas atau lembaga di mana pelaku itu berada. Kita tidak pernah mendiskriminasi siapapun pelakunya, apakah itu pimpinan atau bukan, apakah itu orang punya power atau bukan, apakah itu mahasiswa aktivis atau bukan.
Semua yang menjadi pelaku dan dilaporkan tentunya akan kita proses secara SOP yang ada. Tidak pernah ada pembedaan. Pernah kita memproses juga yang sesuai yang ditanyakan, dan tentunya ada punishment. Even punishment akhirnya tidak seperti rekomendasi Satgas ya, tapi ada punishmentnya. Itu juga sebenarnya sangat tergantung dari kemauan korban. Ya, ketika korbannya kekeh, maka biasanya final sanksi itu akan sesuai dengan harapan. Tapi kalau korbannya kadang di tengah-tengah itu ragu atau agak mundur, maka bisa jadi rasa keadilannya mungkin tidak seperti yang diharapkan di awal. Jadi di kampus ini kan PSGA itu fungsinya hanya merekomendasikan ya ke pimpinan kalau itu terkait dengan dosen atau tendik. Maka yang membuat keputusan terakhir adalah pimpinan tertinggi. Misal nih ya, dulu pernah ada pelaku yang kemudian dipecat dari Winwalo Songo Semarang, tapi itu sebenarnya bukan ya, rekomendasinya ada, tetapi kemudian keputusan pimpinan tertinggi mengambil itu ya berarti itu adalah hak pimpinan tertinggi ya. Kemudian ada yang kemudian dicopot dari jabatan non formalnya, itu sangat tergantung dari keputusan pimpinan tertinggi. Satgas atau tim hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan tuntutan dari penyintas. PSGA cara menjaga privasi penyintas, kami tidak pernah mempublish, tidak pernah menyondingkan ke siapapun, karena tim ULT atau tim Satgas sudah tersumpah untuk tidak boleh membocorkan identitas korban. Itu adalah etika, kode etik yang harus dimiliki seorang pendamping. Siapapun itu tidak berhak mengakses nama penyintas. Ya. Kalau pelaku kadang masih kita pertimbangkan, tetapi kalau korban tidak sama sekali. Kita tidak pernah membocorkan kepada siapapun siapa korbannya. Karena itu bagian dari penjagaan kondisi terbaik korban. Tapi ada hubungan dengan nama baik. Kan, kalau korban kan bukan persoalan nama baik kampus. Korban kan karena kita tadi menghargai kepentingan terbaik korban. Kalau pelaku mau yang pelaku orang dalam kampus atau di luar kampus silahkan aja. Tetapi kalau korban kita tidak pernah mau menyondingkan siapa identitas. Transparansinya ya antara tim atau pihak terkait, misalkan pimpinan atau fakultas dan penyintas saja yang kita tidak punya kewajiban untuk laporan ke pers, tidak punya kewajiban untuk memberikan laporan secara publis terkait siapa korbannya. Sebetulnya nggak senyap ya, karena memang pelaporan KS itu kan memang tidak harus diviralkan kayak di salah satu platform kemarin itu kan. Jadi laporan KS itu selama ini sudah berjalan. Jadi begitu dilaporkan, kita proses, maka memang senyap. Laporan KS itu kan tidak harus beramai-ramai sebagaimana tindak pidana yang lain. Karena KS ini bersifat khusus, tindak pidana yang bersifat khusus, bukan seperti kriminal, bukan seperti tipikor. Jadi kenapa seperti teman-teman nggak tahu ya, memang kita tidak pernah memberikan laporan. Saya pun memberikan laporan pimpinan setiap satu semester sekali. Itu pun bisa jadi hanya inisial, tidak ada nama resmi. Jadi memang betul-betul kita melindungi nama penyintas. Kalau senyap ya memang laporan ini tidak untuk dirame-ramein gitu ya, tidak perlu diumumkan di publish gitu. Saya kurang tahu ya, kayak kemarin misalkan penjaringan Satgas ya, penjaringan Satgas misalkan di tingkat mahasiswa. Harapan kami itu ya yang menjadi tim Satgas tidak hanya perempuan, tetapi hampir tidak ada pendaftar laki-laki. Sampai kemudian PSGA, saya secara pribadi sebagai kepala PSGA, menelpon setiap mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan peer counselor yang dilaksanakan PSGA untuk bisa mendaftar. Tapi hasilnya nihil. Tidak satu pun dari mahasiswa yang kita hubungi, baik itu pengurus tema
AMJ ataupun mungkin UKM ya yang bersedia mau menjadi satgas. Saya nggak tahu tuh. Ada yang alasannya karena sudah mau menulis tugas akhir, ada yang karena kesibukan kuliah. Saya nggak tahu tuh tensi mahasiswa terutama laki-laki kenapa ya terhadap KS itu sangat minim. Tetapi begitu pendaftar perempuan, alhamdulillahnya banyak. Tetapi memang kami memilih dari sekian banyak itu yang kita tracking secara integritas, secara pengalaman, memang yang punya kemampuan di atas rata. Jadi kalau atensi mahasiswa kurang, itu sesungguhnya satu kesadaran saya bertanya kesadaran para mahasiswa talenta kita. Yang kedua memang ini perlu perjuangan panjang ya. Dulu dari 2019 kami PSGA memperjuangkan PBAK itu ada sosialisasi KS, tapi baru direspon 2 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Tetapi yang goalnya yang di tingkat univ baru tahun ini. Tahun sebelumnya hanya di fakultas dan itu pun beberapa fakultas yang ketemui. Nah itu pun artinya komitmen mahasiswa melalui lembaganya juga masih minim. Apakah patriannya masih kokoh di UIN Wali Songo ini? Teman-teman bisa cari sendiri jawabannya ya. PSGA itu bukan makhluk yang sempurna seperti malaikat ya. Persoalan sempurna atau tidak itu kita kedepankan dari penyintas. Jadi kita tanyakan kalau kemudian penyintas itu ketika kita tanyakan hasil akhirnya merasa sudah puas, merasa sudah cukup mendapatkan keadilan ya PSGA atau ULT PSGA baru merasa lega. Tapi ketika masih ada yang merasa kurang maksimal, PSGA pun akan selalu berintrospeksi untuk melakukan refleksi ya, bagaimana komunikasi, negosiasi, itu juga kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendamping. Tidak hanya persoalan alurnya saja, tapi bagaimana komunikasi sehingga kemudian penyintas mendapatkan hak terbaiknya, ya, tuntutan terbaik. Kalau anggaran memang selama ini ULT belum pernah mendapatkan anggaran secara tersendiri ya. Nanti kita berharap nih karena pelatihan di tanggal 2 sampai 3 itu juga kami mengundang pimpinan. Mudah-mudahan di situ kemudian pimpinan punya komitmen untuk memberikan anggaran tersendiri buat Satgas ya, terutama dalam konteks penanganan korban. Misalkan karena selama ini ternyata misalkan butuh konseling psikolog dan sekalipun kita menggunakan SDM yang ada di kampus, misalkan para psikolog yang ada di Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang tergabung dalam BHPDST ternyata berbayar. Jadi mau mahasiswa, mau teknik, mau dosen ternyata berbayar, sekalipun berbayarnya gradasi ya. Kalau mahasiswa mungkin lebih ringan dibandingkan teknik ataupun dosen. Nah itu pun selama ini kita cover sepanjang masih dalam kemampuan kepala PSGA. Karena Satgas itu kan bagian yang melekat pada PSGA, tetapi tidak ada terekotannya kan karena memang tidak ada namanya kasus kekerasan itu harus reguler terjadi kan. Kan kita nggak mengharapkan. Jadi itu kesulitannya karena tidak ada schedule yang jelas. Jadi bisa jadi satu semester itu banyak sekali pelaporan, tetapi bisa jadi dalam satu semester hanya 1-2. Sebelum viral kemarin saja sebenarnya PSGA 1 minggu itu sudah menerima kasus. Jadi artinya kasus itu bisa dalam tempo 1 minggu, hitungannya di luar nalar. Tapi bisa jadi dalam 1 minggu lebih banyak, beberapa juga pernah. Kenapa baru sekarang? Karena SK Dirjen Pendis kita kan di bawah Kemenak. Jadi SK Dirjen Pendis itu dirilis baru tahun 2024. Nah, artinya segala yang dilakukan oleh PSGA beralih dari unit layanan terpadu menjadi Satgas itu berdasarkan aturan yang ada di dalam kebijakan Kemenak. Tidak semata-mata karena mengacu pada Permendikbud. Jadi sekalipun Permendikbud itu juga dalam konteks pendidikan tinggi,
Tetapi UIN Wali Songo adalah di bawah Kemenag. Jadi kita punya SK atau punya kebijakan yang juga harus diikuti oleh PSG Atlet Indonesia. Sah saja, kan kita namanya ULT sebelumnya. Jadi ULC yang dibentuk sebelumnya itu masih berjalan manakala Satgas terbaru belum ada. Jadi kalau hanya memenuhi dari ada SK atau enggak, bisa jadi kita nggak kerja dong. Kan? Kalaupun SK Satgas itu belum ada, kami tetap bekerja. Jadi bukan persoalan hitam di atas putih saja. Kalaupun SK yang terbaru dengan nama baru belum ada, kita masih menggunakan SK lama dengan nama yang sama. Oh tidak masalah sama sekali. Persoalan KS kan tidak boleh berhenti. Nah idealnya memang SK Dirjen Pendis itu diturunkan pada SK perguruan tinggi masing-masing. Nah, tetapi kalaupun perguruan tinggi masing-masing belum punya SK, itu tetap menjadi aturan, menjadi payung di seluruh PTKI, tidak hanya UIN Wali Songo Semarang, di seluruh PTKI. Dan Satgas itu juga 52 perguruan tinggi keagamaan Islam juga ongoing lah. Yang sudah menjadi Satgas beberapa. Anda bisa cek saja di beberapa tempat yang sudah menjadi Satgas. Yang lain masih banyak yang namanya unit layanan terpadu menggunakan SK lama. SK Dirjen Pendis 1143 itu kan di pertengahan 2024. Nah, setelah itu kan kita lanjuti dengan perekrutan. Jadi ya perekrutan itu kalau dalam SK Permendikbud 30 2001 itu menggunakan panjang. Tapi Kemenag nggak mau menggunakan proses itu karena terlalu memakan waktu dan kita mau menyingkat, sehingga kemudian perekrutan Satgas ya kalau di UIN Wali Songo Semarang ya dengan temporary, misalkan kita dari mahasiswa, kemudian mahasiswa selesai kita ke teknik selesai kita ke kerja. Saya jamin akhir tahun ini sudah clear. Apalagi Pak Rektor juga sudah mendekati akhir-akhir jabatan. Saya yakin itu akan menjadi semangat tersendiri ya, karena kita kan ini di awal Oktober pelatihan untuk Satgasnya. Jadi saya pastikan akhir tahun sudah clear. Di depan saya jelaskan bahwa kalau Satgas itu unsurnya tidak hanya dosen, tetapi melibatkan tenaga kependidikan dan mahasiswa. Pastinya ketika unsur dari Satgas ini beragam, harapannya jangkauannya akan lebih luas, pengenalannya juga akan lebih luas, semakin banyak korban yang mau speak up, karena bisa jadi selama ini tidak mau speak up bisa jadi karena sungkan kalau langsung berhadapan dengan Satgas yang dosen rabaan kami ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya anggota Satgasnya ada mahasiswa, ada tenaga pendidikan, ada dosen, maka semakin memperlebar kesempatan dan kemungkinan para korban mau speak up. Sebenarnya tidak masalah dalam hal prosedurnya, tetapi komitmen, lagi-lagi kendalanya adalah komitmen orang yang misalkan mau apa enggak diajak bergabung ke Satgas. Terus kalaupun dia mau bahkan merasa, ayo harus jadi Satgas. Siapa yang mengharuskan lo jadi Satgas? Padahal sementara integritasnya memenuhi. Kita nggak mau dong terima. Dia mau tapi integritas dia nggak memenuhi syarat. Ya kita nggak mau terima. Itu persoalannya adalah persoalan integritas calon Satgas. Sebenarnya Satgas itu kan 5U itu waktu itu mencondingkan Satgas lewat diskusi DPP-nya ya. Tapi kemudian kita juga balik kembali ya, dukungan mahasiswa itu kan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, misalkan mendaftar. Itu baru kelihatan komitmennya. Tidak hanya sekedar kritik, tidak hanya sekedar saran, tapi memang melakukan tindakan. Nah sekali lagi, hari ini aja kami nggak mendapatkan Satgas dari unsur laki-laki, dari mahasiswa. Itu artinya komitmen para mahasiswa laki-laki kemana? Apakah para laki-laki tidak pada punya integritas sehingga takut menjadi anggota Satgas? Itu pertanyaan besar kami. Karena pendaftar Satgas dari unsur mahasiswa semuanya perempuan. Sampai kami harus mengundur pendaftaran dan saya telepon satu persatu, one by one, kepada laki-laki. Sudah kita telepon, kita lakukan pendekatan personal saja, tidak ada yang mau mendaftar. Artinya kita bertanya kembali kepada komitmen mahasiswa terutama laki-laki.
Berharapnya supaya kejadian kekerasan seksual tidak terulang, yang pertama, apabila teman-teman menjadi korban atau melihat gitu ya, atau mendengar, segera laporkan. Karena dari situ kita bisa melakukan tracking. Kalau tidak ada yang melapor, baik itu baik itu korban, baik itu korban atau yang melihat atau yang mendengar, tentunya Anda membiarkan kasus ini akan berulang. Entah dengan orang yang sama ataukah dengan orang yang berbeda. Jadi maka pesan saya, mari bangun kesadaran bersama untuk selalu punya awareness, punya kesadaran terhadap orang lain, punya empati. Kalau Anda melihat, Anda mendengar, bahkan Anda tahu terkait dengan KS, segera laporkan kepada ULT PSGA. Jangan diam, Anda bisa menjadi pelapor untuk membantu bahwa kampus kita, Sivitas Akademika kita UIN Walusongo Semarang menjadi kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya.